hari ini kita mau ngobrolin tentang ini Ambu. Kita kok kayak berjuang itu udah bener-bener sangat sungguh-sungguh sampai ibaratnya ada istilah Sunda tuh kaki dijadiin kepala, kepala di tisuk-suk tidung dung. Tisuk-suk tidung dung. Gitu. Tapi kok kayak kok nggak dapat aja ya apa yang kita harapkan gitu kan atau kita inginkan. Bahkan kadang-kadang kita kayak kok jauh ya dari achievement atau perayaan-perayaan kayak kayak orang. Dan apakah itu tuh sebetulnya karena apa gitu? Karena Allah. Kan orang tuh pasti mikirnya negatif gitu. Kok orang itu dapat peraihan, pencapaian gitu. Padahal kadang-kadang kalau kita lihat ikhtiarnya juga sama aja sama kayak kita gitu. Ya kan Ambu? Gitu. Iya, bahkan kita malah Nah, merasa lebih. iya betul. Bahkan kita kayak Masya Allah sampai sebegini ya gitu. Sampai sedahsyat ini. Tapi ternyata kenyataannya belum. Nah, pada Iya, saat Allah belum ngasih achievement itu, sebetulnya apakah betul karena Allah nggak sayang atau memang gimana gitu lah. Ini yang mau kita obrolin gitu ya. Atau iya, orang-orang yang dapat achievement itu apa benar itu sebagai bentuk apa namanya penghargaan hadiah dari Allah kesuksesan gitu gitu ya. kan, betul. Atau sebetulnya ya itu bagian dari ujian aja supaya kamu bersyukur gitu. Itu yang mau kita obrolin pagi ini, Ambu. Iya, bentar ya, aku A I U E O dulu. Oke, sok. A, I, U, E, O. Umi ngomong dulu ya. Umi sapa-sapa dulu nih. Kak Dewi Sukarneli saat bergabung. Terus ada Kak Muhammad Muhaji. Kak Siti Julaika. Kak Eti Sumiati. Kak Oke, Zakia. Kak Nining. Masya Allah, banyak banget yang sudah bergabung terima pagi kasih hari ini. banget ya udah pada hadir di sini. Ada berseliweran juga ya. Iya. Ada banyak banget yang baru-baru gitu. Heeh. Oke, Umi, pembahasan kita hari ini karena berhubungan dengan hari Jumat ya. Hari Jumat Heeh. Barokah, Betul. di mana sekarang ini udah mau long weekend. Orang-orang udah mau milih liburan kemana gitu ya, jalan-jalan kemana. Dan bahkan ada yang udah berangkat dari tadi subuh ya untuk ke Heeh. tempat liburannya masing-masing gitu. Heeh. Happy weekend, happy long weekend. Selamat menikmati, enjoy your time, dan juga yang pastinya nanti tanggal 17 Agustus ini adalah hari kemerdekaan kita. Di lingkungannya, di daerahnya yang lagi Agustusan gitu ya, nikmatin Sri gitu ya. Mulyati, Kak Selamat balap Satu. karung, selamat Heeh, ada kelereng juga lah, kalau apalah gitu ya, yang latihan band, ngeband gitu ya, karena mau naik panggung Agustusan gitu ya. Oke, latihan lah gitu ya, jangan lupa pulang. mau lupa pulang ya. Ya, ya Umi, memang ini tuh sempat terjadi pada diri aku, Umi. Jadi Heeh. waktu beberapa tahun lalu, aku tuh sempat merasa bahwa, ih, aku kerjanya keras banget gitu kan. Heeh, heeh. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala gitu ya. Tapi kok peraihannya nggak kayak, misalnya kayak Umi ya gitu. Heeh, Umi heeh. waktu itu tuh bahkan antara aku sama Umi tuh aku duluan dalam perjalanan itu tuh gitu kan. Heeh. Tapi kok Umi kok bisa sampai ngelibas aku gitu, sampai ngelewatin aku gitu kan. Heeh. Dan aku tuh nggak terima banget gitu. Aku Heeh. nggak terima dan Sama aku sampai Fatimah tuh ngedrop lah gitu ya. Nah, cuman waktu itu tuh si apa sih ya, itulah ya, kalau Abah tuh heeh. orangnya terlalu inovas apa sih Mi, terlalu ke depan Terlalu banget gitu jauhnya gitu kan. heeh. Sampai aku mah suka nggak kepikiran gitu ya. Tapi mungkin Heeh. itulah jiwa leader gitu kan. Jadi Heeh. Abah bilang begini, kita ini dikasih kemampuan itu masing-masing berbeda gitu. Ada Heeh. orang yang bisa lebih cepat, ada yang memang lambat, tapi nanti Bakal sampai juga. berkepanjangan. Heeh. Kita tuh lebih kuat gitu Mi, karena Heeh. Heeh. ada orang yang sebetulnya dia Hai tuh Kak Nining. belum achieve gitu ya, Heeh. belum belum Heeh. waktunya achieve, tapi dipaksa untuk achieve gitu. Heeh. Tapi ternyata si kondisi kekuatan dia dalam peraihan itu tuh hanya sementara gitu.
Jadi nggak muncul orang mah teu organik gitu Mi, gitu Prihatin. kan. Iya, Gitu betul, gitu. betul. Nah, Heeh. ada lagi nih yang memang si achievement-nya juga dia tuh memang benar-benar menata karena dia tahu apa yang sedang dia lakukan, jadi dia menata nih gitu. Heeh, heeh. Ibaratnya kalau pohon mah gitu ya, bagaimana nguatin akarnya gitu kan, bagaimana si pertumbuhannya supaya bagus, si kulit kayunya bagus, si apa dia bisa menaikkan nutrisinya sampai ke daun-daun paling ujung sehingga dia bisa berbuah gitu kan. Iya, iya, iya. Nah, gitu. Nah, itu sih perbedaannya sih Mi kalau misalnya waktu itu tuh. Jadi aku teh ya udahlah, gak apa-apa gitu. Bari anggar we sirik gitu Mi ningali Umi gitu kan. Gitu kan. Biasa teh nu julid teh. Heeh. Aduh nyeri. Ah, Masya Allah, Ambu udah stop dulu, Ambu istirahat dulu. Masya Allah, Gitu Mi. Ambu maksain banget gak sih Ambu? Hayatun Seradia, Kak Oma. Masya Ya, Allah, kali Masya Kak. Allah. Ya, Kak Popong, Kak Kurniasih, Kayu si Nuraini. Ya, ya. Oke, terima kasih deh pokoknya ya udah bergabung pagi hari ini ya. Ada 5.000 pandang mata di akun Nah, Naomi dan nggak tahu berapa di Ambu ya. Ada 10.000 mungkin di Ambu. iya. Iya. Iya memang Ambu itu karena gini kalau orang ngukurnya dengan apa yang kita ikhtiarkan pasti dia akan cepet-cepet ngedrop gitu karena kan kita Mm-mm. mikirnya selalu gini ada dua sebenarnya ada dua patokan ayat yang itu bisa kita jadikan acuan gitu ya yang salah satunya yang sering sering banget gitu disitir atau di apa namanya jadi pembukanya ketika kita berikhtiar di webinar-webinar atau seminar-seminar gitu ya. Allah tidak akan merubah satu kaum jika kaum itu tidak merubahnya. Tapi di sisi lain kita tuh sudah merasa aku tuh udah ngerubah loh ya Allah kok aku belum dirubah-rubah gitu kan Ambu kan Iya, iya, kayak iya, iya, protes iya. gitu kan sama Allah. Mm-mm, Nah, mm-mm, nah mm-mm. padahal di sisi lain juga ada ayat yang apa ya salah satu surat di Al-Kahfi kalau nggak salah teh. Iya. Jadi apa ya kemarin teh tadi teh ya yang ujungnya tuh liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi setiap orang itu dia akan dihadirkan ujian untuk Betul. melihat sejauh sejauh mana amal solehnya gitu loh Ambu. Iya, Jadi iya. kan ibaratnya kalau kita masih depending, ibaratnya sebetulnya Allah tuh memberi kesempatan banyak untuk kita membuktikan Hmm. kesungguhan kita untuk ngebuktikan mana amal yang lebih baik tuh gitu. Iya, Amal iya. kalian yang lebih baik tuh yang amal yang mana gitu. Dari Iya. kalian tuh yang mana. Seperti itu sebetulnya Mm, gitu. mm, mm, Kalau mm. lihat dua konteks ayat itu ya Ambu gitu. Ya, Nah, dan itu kan memang tes banget ya, Mia, tes banget ya, gitu. Tes kemampuan lah ibaratnya. Allazi khalaqal mauta. Wih, Masya Allah. Nah, tak itu Allazi lagi nginget-nginget nih Ambu Allazi khalaqal mauta eh, liyabluwakum wa ayyukum liyabluwakum ahsanu amala Hmm. itu Iya, iya, Allazi iya, iya, dan iya. orang-orang yang Ya, ada Quran nggak di situ, Mi? ciptakan enggak jauh Oke, bakal Kakak. mengubah Ya, pokoknya gini, Mi, menciptakan apa? kehidupan dan kematian itu ujung-ujungnya itu adalah sebenarnya mau melihat Allah tuh mau melihat sejauh mana yang paling baik amalnya di antara kalian gitu loh mau itu Oke, oke. mau Berarti kalian ingin mau ingin enggak gitu. mengetahui seberapa Hmm, besar hambanya atas ketaatannya gitu kan. ya betul Makanya betul. Allah uji gitu ya, Mia. Gitu gitu. Iya Mi, jadi betul. gini Mi, waktu itu juga aku sempat juga sih Mi kebingungan dengan langkah gitu kan, kebingungan dengan langkah. Apa menurut Abah ini langkah kita udah benar gitu kan? Om Anto Nah ini dulu kan waktu aku abang tuh punya ada dua yang otoritasnya tinggi gitu Mi. Yang pertama menyampaikannya kasarnya gini lah. Umi kesana kemari, mana hasilnya? Gitu tah ya. iya iya Yang iya. otoritas yang pertama ngomongnya gitu kan. Heeh. Kayak yang iya kamu teh kesana kemari, tapi kok mana hasilnya gitu kan? Ibaratnya kasarnya gitu.
Yang satu lagi, yang orang otoritasnya ini, nah orang yang otoritasnya ini kalau secara hierarki di atasnya yang ini gitu, Mi. Dia bilangnya apa yang dia katakan mirip banget sama Abah gitu. Teira lagi menebar, lagi menabur gitu kan. Apa ibaratnya sedang memperkuat dan memperkokoh akarnya. Nanti dirasakannya memang nggak bisa sekarang, tapi untuk percepatan juga harus dipikirkan, yaitu fleksibel di cara lah gitu. Gimana nih caranya supaya cepet nih gitu kan kita dapatnya gitu. Oke, kita kesana kemari gitu kan, nebar nabur gitu kan. Tapi kan itu benar-benar memakan waktu, ongkos lah gitu kan, kesehatan gitu kan. Nah, coba ditemukanlah percepatannya. Kan enak ya Mi ya, antara ngomong yang pertama sama yang kedua gitu kan. Waktu itu tuh aku langsung jadi paham gitu. Oh, jadi setiap orang tuh memang beda Mi. Start gitu kan. Umi nih. Umi secara startnya nolnya itu mungkin 0 gitu kan, tapi nolnya Umi sama nolnya yang lain pasti beda. Kalau Umi ketika melangkah, Umi tahu apa yang dilakukan karena pengalaman gitu kan, karena pengalaman Umi mengetahui step-stepnya mulai dari ngebangunnya, bagaimana ini ya, Umi tuh tahu banget gitu, tahu apa yang harus dikeluarin, tahu apa yang harus fleksibel di caranya tuh di mana, nah gitu, bedanya gitu. Yang satu lompat hungkul gitu Mi. Tanpa jelas mau kemana, jelas ya sih sebenarnya tujuan. Lompat gitu, lari gitu dianya, dan memang dia pada saat itu langsung ibaratnya achieve lah, yang achieve sampai berkali-kali mendapatkan gitu kan. Tapi dia kerja sendirian Mi. Iya. Gitu. Dan itu tuh pasti akan ada yang namanya titik jenuh gitu kan, titik jenuh karena ibaratnya gini, teman, tetangga, keluarga nggak kabeh keajakan nih gitu kan. Iya, betul Ya pangsa pasarnya mau kemana lagi gitu, karena kita semua ngerjainnya sendirian. Beda sama Umi nanam pasukan, maksudnya nggak lagi ngebentuk pasukan gitu, nanam pasukan, Umi kasih makan tuh maksudnya nutrisi otak dan hati teh segala macem gitu ya, dengan kesabaran Umi, walaupun Umi teh gemes gitu, selamat bergabung, walaupun pengen gitu kan, tapi ternyata Mi itu tuh si bunga-bunganya udah mulai mekar gitu, udah mulai kerasa gitu kan, karena Umi tahu ini mah udah nggak akan mungkin sekarang panennya gitu, ntar. Nah beda Mi antara yang tahu sama yang nggak tahu gitu Mi. Walaupun di awalnya dimulainya dari nol tetap beda ya, karena betul, bahan-bahannya mungkin ya, bahan-bahannya yang beda. Iya betul. SDM-nya itu, jadi SDM-nya itu memang setiap orang itu berbeda, tapi setiap SDM itu harus dikasih pengetahuan dan wawasan gitu. Jadi Ambo, aku belum dapat aja jamaah misalnya gitu kan. Karena maaf ya Besti, kita kan ada di dunia umroh haji gitu. Jadi ini perumpamaan yang kami pahami secara langsung gitu ya. Saat bergabung. Jadi Ambo, aku belum dapat jamaah gitu kan. Apa yang kamu kerjain kan pasti gitu ya biasanya. ABCD itu semuanya udah benar. Tapi dari ABCD itu apalagi gitu kan, apalagi sampai menemukan titik, oh ternyata dia sudah melakukan semuanya, hanya yang dia lakukan itu lebih kepada membangun tim gitu. Jadi ini ada 2 orang lah Mi ya, mungkin Umi juga bisa tahu siapa. Yang satu membangun tim, yang satu mendapatkan jamaah untuk keberangkatannya dia. Kalau yang satu kelihatannya tuh dia kayak membangun, karena namanya membangun tim ya Mi, jadi ada bayar harganya. Kita kayak keluar terus gitu si duit tenaga gitu kan, pikiran tuh gitu. Ada yang memang dia dapetin terus jamaah gitu, yang kelihatannya tuh kayaknya kalau misalnya secara kasat mata harusnya dia punya penghasilan tuh gede banget gitu Mi. Nah itu kan waktu Mi, yang dilakukan tuh waktu. Biasanya kisaran 2-3 tahun kemudian itu mulai kelihatan perubahannya. Gitu kan. Mana yang membangun tim, mana yang cuman cari jamaah gitu. Nah nanti 2 tahun kemudian Mi, biasanya yang membangun tim keberangkatannya pasti paling gede.
Ya, karena Yang dia cari jamaah, ya dia eh, cuman segitu-segitu doang, paling 10, ya, maksimal satu bis gitu kan. heeh, Itu heeh. bedanya gitu, Mi. Yes, yes. Jadi inilah kenapa kayak gini, kita ngobrolin tentang kerja keras dan kerja cerdas ya, itu Ya, bedanya. Jadi gitu. Orang yang kerja keras, ya udah ibaratnya kayak orang, ya udah yang penting keluar rumah cari makan, gitu betul, kan. betul, Untuk betul. hari ini, gitu Mm-mm, kan. mm-mm, Jadi mm-mm. orang orang yang kerja keras itu fokusnya pada untuk mencari solusi untuk hari ini. Tapi Yes, orang kerja yes. cerdas, dia berpikir visioner. Visioner. Satu Ah, tahun. nih headset tidak tadi ngomong visioner. Oh ya Allah, maksud Ambo itu toh. Si Abah teh Kan visioner. Iya, Astagfirullah. visioner. Mbak Triawati, selamat bergabung. Iya, Terima betul. kasih Kak Ahmad Harmina Reka sudah Oh, membagikan live ya. Masya ya Allah, Allah. tabarakallah. Boleh silakan dibantu dibagikan Ya dulu Ningsih yang live-nya sudah kami. Insya bergabung. Allah berkah Ya, berlimpah ya. berkah Amal berlimpah solehnya semuanya kebagian. ya. Mm-mm. Boleh follow atau tap-tap layar. Heeh. Nah, Ya. Mi, terus udah gitu, Mi. Mm-mm. Orang yang pada halnya fokusnya pada kebutuhan, apakah Mm-mm. salah? Enggak salah, Mi. Nggak Namanya juga kita salah. butuh makan gitu kan. Jangan dibilang orang itu mengutamakan uang. Salah loh. Itu bisa menyakiti Mm-mm. hatinya. Ya, Kenapa? Karena betul. pada prinsipnya dia lagi butuh loh, Mi, gitu kan. Emang Kebayang dong, Umi lagi sabar butuh-butuhnya betul. sama aku dibilang begini, "Ah, Umi mah Eh, selalu Ambo. mengedepankan uang," gitu. Kan Umi Heeh. pasti sakit hati ya, gitu kan. Heeh. Umi pasti langsung Betul. kayak ngerasa, lah emang salah ya aku butuh uang gitu, lah emang beli Iya. beras pakai apa, pakai kelek gitu kan, nggak mungkin gitu. Hai, Gitu. narkoba Nah, adik itu kan maksudnya kan bukan berarti nggak boleh, tapi yuk perbaiki caranya gitu kan. Nah, makanya tuh, makanya yang namanya butuh ilmu, berilmu, bergerak Ya, berilmu, berdoa, betul. bergerak berilmu, Betul. berdoa. Itu nih. Jadi mungkin di antara kita gitu, ketika mengerjakan sesuatu, kita Hajar. harus berpikir tentang ini, Ambu. Mungkin ada porsi gitu, ada porsi yang harus kita kerjakan hari ini dan untuk didapat hari ini, dan ada juga porsi yang harus kita kerjakan hari ini untuk kayak kita menanam tabungan atau berinvestasi gitu, Iya, iya, maka iya, akan iya. dinikmatinya tuh nanti gitu 1-2 tahun ke depan gitu kan, seperti itu Betul, gitu. Nah, betul, jangan betul. terus kalau kita ngerjain terus yang hari ini gimana? Ya bisa ngerjain yang hari ini ya terselesaikan yang hari ini, tapi yang Betul, beberapa betul. tahun ke depan atau tahun depan itu jadi harus terus aja kayak menggali terus gitu, kayak Iya, nyangkul iya, terus gitu iya. kan. Betul, Nah, tapi betul. kalau kita mulai memikirkan, jadi katakan kalau kita punya energi atau punya energi 100, mungkin kita bisa bagi gitu, kita Iya, bisa iya, split iya, iya, iya. untuk mengerjakan yang bisa kita rasakan hasilnya hari ini, dan juga untuk sebagiannya lagi untuk bisa berinvestasi, untuk bisa kita dapatkan Iya. apa namanya hasilnya tuh nanti gitu, Ambu, gitu. Betul, 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 betul. Ya, jadi kadang-kadang kan kita suka nggak sabaran teh Ngomong ya, kayak Mi gini. ya, gitu. Karena pengen pengen sesuatu hal tuh langsung harita keneh gitu kan. Apakah itu salah? Nggak salah, boleh gitu. Jadi misalnya gini, Umi boleh nggak sih cari dulu jamaah, soalnya Umi BU juga nih gitu kan. Ya boleh gitu. Tapi bisa nggak ngerjain dua-duanya, Mi, gitu kan. Kan tinggal gitu aja ya, Mi ya. Iya, Tinggal, betul. boleh nggak sih kalau aku ngerjain dua-duanya gitu kan? Ya boleh. Tinggal tinggal boleh kasih tahu nggak Abah caranya, Ambu caranya gimana supaya Umi juga apa ibaratnya ngebangun pasukan bisa gitu kan, Mi, gitu kan, apa untuk mendapatkan pemenuhan kebutuhan Umi juga bisa gitu kan. Taruh kata Iya. kita semuanya tuh penghasilannya cuma dari sini doang gitu, Mi. Beda obrolan lah kalau udah punya keran rezeki yang lain gitu kan. Iya, iya, iya. Nah itu kan ada cara gitu, Mi. Jadi nggak akan kayak judul kita hari ini gitu kan. Ketika proses mengkhianati hasil. Hasil. Sebetulnya kan kita meyakini betul bahwa tidak ada proses yang mengkhianati hasil kan. Iya, Tapi betul. tapi ketika ternyata hasilnya belum sesuai dengan apa yang kita mau, ada juga judul ini gitu. Muncul juga judul ini. Ketika proses mengkhianati hasil. Ya, Masya Allah. Ya, gitu. Itu kan artinya tandanya tuh sebenarnya kita tuh adanya tuh dalam kehidupan ini tuh bentuknya tes, gitu kan ya. Umi Yes. sukses itu tes, aku Iya. gagal itu tes,
tes. Umi. Semuanya tes. Semuanya Eh, tes. yang membedakan adalah kualitas respon. Mm-mm, mm-mm. Yes, Ya, kalau betul. misalnya contoh Umi kan selalu ikut ikut menganalisa dan melihat gitu ya. Mm-mm, Kalau kayak orang-orangnya, ternyata kan orang-orang yang sukses secara dunia itu mereka yang mendapat popularitas, mereka yang mudah dapat kekayaan gitu kan, Ambu. mm, mm, mm. Mudah dapat apa setiap pencapaian yang dia ingin raih sangat-sangat mudah gitu. Padahal sebetulnya nggak sangat-sangat mudah juga sih, mereka melaluinya juga sama berdarah-darah. Cuman kadang kita kan melihatnya tuh pada versinya kita gitu, dimana melihat mereka tuh di permukaan saat ini, oh tiba-tiba si seseorang ini jadi tiba-tiba sukses gitu. Sebenarnya nggak ada yang tiba-tiba juga ya, Ambu. Gak ada. Mereka juga berjuang dari nol. Mereka juga cuman ada yang berjuangnya itu off the record. Pokoknya ditutup aja, tiba-tiba aja. Pada saat tiba-tiba muncul ya itu yang kita bilang tiba-tiba, sebenarnya nggak tiba-tiba juga gitu. Di balik itu semua ya ada perjuangan dia gitu yang luar biasa. Iya, iya. Jadi Gitu. sebetulnya kalau misalnya Umi pengen bilang gitu, sebenarnya kesuksesan itu jadinya yang gimana ya? Apa kita Mm, boleh sukses apa enggak gitu? Iya boleh lah gitu kan. Nah, sangat cuman kategori boleh. suksesnya mau apa gitu? Mau sebenarnya Mm-mm. dalam bentuk apa gitu kan? Mm-mm. Kalau kekayaan berarti konteks sukses itu adanya di kaya gitu. Mm-mm. Kalau di mata saya sama mata Umi, orang yang sudah Mm-mm. berhaji itulah orang yang sukses. Ya Mi ya. Yes, yes. Orang yang sudah menginjak tanah suci bahkan sampai berkali-kali itulah orang yang sukses. Mm-mm. Karena apa ya? Sebenarnya ujung dari kehidupan kita ini adalah kembali ke Allah gitu kan. Mm-mm. Kembali Pulang. kepada Allah. Betul, pulang kan. Pulangnya pulang beneran pulang gitu Mi, gitu ya. Mm-mm. Dan ini tuh pada konteksnya ketika orang mengagungkan kesuksesannya itu dalam bentuk yang dikategorikan dengan kekayaan, popularitas gitu kan, kehidupan yang begitu berkelimpahan gitu ya Mi ya. Itu Ya, masih banyak orang yang melihat kesuksesan tuh di situ gitu. ya, Padahal betul. kesuksesan yang sebenarnya itu adalah menuntaskan rukun Islam kita. Kalau kita memang Muslim gitu nih. Dan Ya, pada ya. saat itu aku lebih senang melihat orang tuh yang sampai berbagi-bagi gitu, sampai berbagi-baginya teh sampai yang kata kalau lamun misalnya kita ngelihat dia ngasih ratusan juta, dia ngasih miliaran gitu Mi. Mm-mm. Mm-mm. Tak tahu jadilah ini tuh hasilnya Umi yang bikin gitu. Gitu kan? Mm-mm. Kapan Umi ngasihnya gitu tak? Itulah orang yang sukses kalau menurut aku. Yes, benar, setuju sih. Setuju. Jika kesuksesan atau popularitas atau apapun itu berujung pada hal yang ibaratnya tidak membawa dia kepada ketaatan kepada Allah yang lebih lagi, yaitu justru yang ujian, yang jadi ujian yang berat gitu. Karena kan setiap apa yang Allah beri kepada kita itu wajib dipertanggungjawabkan, Ambo. Sekecil apapun gitu, sekecil apapun ya. Kalau hari ini misalnya sahabat gitu ada yang mendapatkan perayaan ini, Allah tuh pasti nanya, Tin, kamu dapat misalnya 1 miliar, buat apa 1 miliar itu? Gitu kan? Nggak boleh ngomong ini ya, Iya, nominal. satu rupiah. Satu Aduh, lah sorry, gitu. sorry. Oh, sorry, soalnya Umi kemarin kena ini lama. Jadi dibisukan gitu, Kemarin Ambu. kita ngobrolin apa sih, Mi? Nggak tahu. Umi kayaknya dari Umi, kalau si Ambu sih kayaknya dari Umi. Mm-mm. Kita ngulang-ngulang ngobrol sombong gitu kalau nggak salah ya. Oh iya, itu ya, emang nggak boleh Tahu ya. sih. Padahal kita lagi ngobrolin bukan sedang itu gitu, tapi sedang gitu. Makanya harus hati-hati banget ya. Tadi juga Umi lewat di satu beranda orang yang lagi live dan dia cerita dia juga dapat itu gitu ya peringatan
katanya kalau dia teriak gitu Bu. Nah teriak, tapi teriaknya tuh sedang mencontohkan juga dia tuh bukan sedang sengaja teriak-teriak, tapi kena juga. Oke, Mami, berarti kita ngobrolnya harus rada anggun juga Iya, nih. harus ampun ampun, ya Umi bisa ampun. anggun, aku nggak bisa, Mi. Gimana? Kabasiro kayo yo. Masya Allah. Memang ini benar-benar harus hati-hati banget nih ya, Masya Allah. Beda, beda banget nih nah, yang satu ini si ya. Ya, makanya kalau lagi saat kita sedang sukses, Mm-mm. banyaklah bersyukur. Pada saat Mm-mm. kita dikasih sempit, bersabarlah. Apalagi kalau Bersabar. bisa-bisa Itu sih bersyukur, itu sebetulnya lebih keren. kuncinya ya, Bu ya. Kuncinya Kak di situ. Novel, Om Komaria. Jadi, semuanya itu Iya. tes gitu. Umi Mm-mm. saat ini lagi belum dikasih banyak sama Allah jamaahnya, Mm-mm. mitranya tes gitu kan. Mm-mm. Aku Mm-mm. misalnya belum lagi dikasih belum banyak gitu kan si Kebaikan. pasukannya, aku lagi Mm-mm. dites gitu. Iya betul. Makanya kita Betul. tuh Jadi tugasnya tuh benar-benar memantaskan diri gitu karena kita lagi iya, dites. dan tugas kita tuh kan sebenarnya kalau Umi perhatikan di apa di dalam segmen apapun gitu di dunia ini, ya udah mau mau jenisnya apapun itu yang memang tugas kita tuh hanya terus-terus aja melakukan gitu, terus-terus aja bekerja gitu. Iya, Sampai kemudian Allah tuh berkata, "Ya, kamu waktunya gitu." iya. Waktunya apa? Waktunya mendapatkan hasil dari apa yang kamu ikhtiarkan gitu. Jadi yang nggak bisa kita kendalikan yaitu waktu, Hmm, ya kan? Cuman waktu yang nggak bisa kita kendalikan. Jadi Allah aja yang memiliki waktu. Makanya kenapa ketika kita ngobrolin rezeki terbesar, waktu itu juga adalah rezeki terbesar. Masing-masing dari orang tuh punya waktunya gitu. Nih, hai Kakak Ros nih. Kakak Ros udah melewatkan berapa kali keberangkatan, beliau tidak kebawa terus. hmm, hmm, Sampai Allah tuh berkata, ini kamu ini waktunya sekarang gitu loh. Nah, hmm, coba kalau Kakak Ros berhenti di sebelum bulan ini misalnya kan. Udah aku mah Umi capek kok nggak dapat wae, terus udah gitu aku teh mau berangkatnya nggak bisa wae gitu kan, Iya, selesai gitu iya, kayak gitu. iya, iya. Tapi karena eh, kita harus meyakini, hai maaf, iya nggak apa-apa. Karena kita meyakini bahwa Allah tuh punya waktunya, Ambu. Allah yang memilikan demi masa, wal asri. Iya, Wal Asri. Allah yang memiliki waktu. Sesungguhnya manusia itu merugi. Ya, Mi, ya. Merugi kecuali yang apa? Yang beriman dan beramal soleh gitu ya. Wal asri innal insana lafi khusrin illa lazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Jadi kecuali orang yang beriman dan beramal soleh dan saling tausiah mentausiahi, terus saling menasihati Saling menasihati. dalam kebaikan dan kesabaran itu. Cuman itu doang. Dalam kebaikan dan kesabaran. Jadi kita tuh cuma diperintah bersabar doang ya, Mi ya. Tapi kunaon meni hese gitu. Ya, jadi kalimat SABAR itu Masya Allah tabarakallah ya. Gitu. Kayak gampang gitu. Umi sabar. Ih, Umi sabar. Nanti juga akan datang akan edan pada waktunya gitu kan. Umi teh bari jeung keheul teh si Amu mah da gampang ngomong sabar-sabar teh da Amu mah teu ngarasakeun Umi teh siga kumaha. Masya Allah. Ya, Begitu. jadi insya Allah ya, Besti, apapun yang Berarti aku sabar ya, kata Kakak Ros. Iya sabar. Kalau nggak ada kata sabar, mungkin belum nggak sampai di titik ini ya, Bu ya gitu. Iya. Karena Kakak Ros meningkatkan terus ilmunya dan Masukan. dia nempel kan, nempel sama sumbernya. Jadi kayak Iya, gini nih, betul. Umi. Emang yang aku setuju yang Umi tadi bilang bahwa ya udah kita mah kerjakan terus. Aku setuju. Tapi ketika kerjakan terus itu diulang, maka harus ada peningkatan dari Peningkatan caranya gitu ya. contoh Jadi menemukan cara. jadi tour leader gitu kan nih, jadi tour leader. Pertama mungkin ketika kita awal-awal jadi tour leader gugup, ngadeg-deg gitu kan. Iya. Walaupun kita sudah belajar gitu kan ya cara jadi tour leader, udah punya sertifikat yang namanya ngawalan gitu kan, yang namanya perdana.
Heeh. Itu kan pasti pasti ngadeg-deg gitu Mi, Mm-mm. apa-apa gitu kan. Nah, ketika ada lagi nih kesempatan jadi tour leader lagi, maka perbaiki. Yang lalu tuh jangan dibawa lagi gitu kan. Yes, Ketemu betul. lagi itu kan kita perbaiki dari versi yang kemarin tuh jadi lebih versi yang terbaik dari sebelumnya. Bukan berarti kita tuh harus lebih baik atau benar nggak salah-salah gitu, bukan karena kita tempatnya salah. Tapi Iya, bagaimana kita membuat diri kita menjadi versi terbaik dari sebelumnya. Itu contoh yes, kalau jadi tour leader. Nah ini yes. contoh nih di kelas kita nih di Mm, RP level up. Kan betul. kalau udah diperbaiki sama Ambo teh si Gana teh nu bete gitu semuanya gitu kan. Aduh, suruh bikin lagi gitu kan. Padahal Heeh. maksud Ambo tuh bukan ngerjainnya apa ya, bukan Ambo sosokan pinter enggak. Ambo juga masih belajar gitu. Heeh. Tapi ini tuh nggak sesuai arahan gitu, Mi. Lu belok Betul. kanan ya, lu belok kiri Mm, ya, jangan lupa lurus. Nanti kalau lurus mm, terus ada yang potongan jalan balik arah tapi langsung belok kiri gitu Mi. Kan kayak gitu ya mm. kalau kita Ya. lihat GPS. Nah ini Mm, kadang-kadang teman-teman teh suka mengkol kiri sorangan, mengkol kanan sorangan gitu. Yang akhirnya tuh mm, si kontennya tuh nggak jelas gitu, nggak kena gitu mm, kan gitu. Kayak orang kalau ngelihat konten nggak kena gimana sih Mi? Akhirnya mm, ngasal kan ngelihatnya gitu kan. Tapi kalau mm, misalnya konten itu ngena gitu, dia beresin nih gitu. Dia beresin sampai selesai itu satu konten itu gitu. Makanya kan mm, aku bilang harus 1 menit ya. Apalagi kalau promosi orang kan nggak suka dijualin nih. Tapi kita mm. harus dari sekian konten kita harus punya konten yang benar-benar jualan gitu nih. Supaya orang Mm. tahu apa yang kita lakukan gitu. Tapi itu pun Iya, cuma iya. sebentar. Makanya iklan kalau di TV 3 detik, 2 detik gitu kan Mi, 5 detik Iya, gitu kan. betul. Di TikTok aja kan sekarang Kadang udah banyak banget iklan kan. kadang 1 menit kita nonton iklan bosen, akhirnya di Bosen. skip kan. Tidak ada Katanya iklan. 30 detik aja Iya, udah makanya rada gimana gitu kan. makanya Kecuali faktor. kalau pengolahan iklannya bagus Mi gitu kan. Ada tuh Mm, iklan yang mm, dibikin kayak seni gitu kan, bagus mm, gitu orang tuh jadi mm. nonton. Tapi itu juga kalau diulang-ulang bete juga gitu karena udah tahu akhirnya gitu kan. Iya. Ya, kalau Umi PR-nya adalah apa ya? Itu sih di madetin waktu sih. Jadi kayak kalau misalnya harus ada voice over yang banyak itu, maksudnya yang apa namanya? Ini harus kemasukin semuanya nih, tapi kayak waktunya sebentar 1 menit. Itu yang udah yang itu kan asalnya kenapa kenapa Iya, dicepetin pasti satu pasti. koma dua kan Ambu itu kan? Mm, mm, Dicepetin 1,2 itu karena Umi sampai 2 menit gitu kan si voice overnya sementara kan videonya 1 menit jadi kan di 1,2-in sama Umi gitu karena ada banyak yang harus disampaikan di situ gitu orang orang kalau ngelihat visual aja mereka belum tahu ini tuh apa ya ini tuh apa sehingga kita butuh butuh apa namanya dinarasikan gitu. Nah Iya. mungkin itu PR paling gedenya Umi ya. Iya, Umi Umi juga kan harus. kalau ngomong tuh memang lemah lembut banget gitu. Aku dulu pernah Mm-mm, kayak Umi gitu kalau ngisi, mm-mm, padahal sebenarnya bisa dipercepat. Itu tuh mm-mm, selalu aja jadi apa tuh? Jadi evaluasi sama Mas Dava ya. mm-mm, Mas Dava tuh yang membuat Ambu bertumbuh seperti saat ini. Tapi Ambu yakin kalau mm-mm, Umi diajarin Mas Dava nggak akan kuat. Kasawani Halo Mas satu. Dava, mudah-mudahan lewat ya. Thank you so much. Heeh, Kangen banget heeh, sama Mas Dava. Jadi mm-mm, Mas Dava itu kalau kalau kata Mas Dava jelek jelek gitu. mm-mm, mm-mm. Nggak peduli Umi udah make upan, udah lipen berem, mencek Mas Dava jelek jelek, bikin lagi gitu. Tapi aku Mm-mm, ngerasain nih apa yang mm-mm, diberikan Mas Dava ke aku gitu ya, efeknya sekarang gitu, berasa Mi mm-mm, gitu. Jadi Mas Dava tuh bilang begini ke aku yang paling aku ingat. Teteh kan dia manggilnya aku Teteh. mm-mm. Teteh. Teteh kalau misalnya bikin konten, mikirnya orang tuh enaken nggak lihat kontennya Teteh gitu, Iya, gitu Mi, gitu. Ibu Helmi. Karena Teteh tuh Mm-mm. bikin konten tuh bukan buat Teteh, buat orang katanya gitu kan. Heeh, Jadi Teteh bener-bener. harus melihat diri Teteh sebagai orang lain. Nah aku kan susah Mi, waktu itu nggak ngerti, belum paham. Mm-mm, Empatinya aku tuh belum kerai. Itu tuh kan mm-mm, Mas Dava udah dilatih sama almarhum bapak, mungkin jadi dia rasa rosoknya itu dalam gitu kan. Akhirnya mm-mm. aku menanya ke si Abah, Bah liatin,
Mbah liatin, Mbah liatin. Nah, kalau udah di ACC Abah, terus aku naik ke Mas Baru Dafa, dikasih. biasanya aman. Mm-mm, Kalaupun mm-mm, ada evaluasi dikit, misalnya Umi mm-mm, ngomongnya kurang cepat, paling gitu-gitu doang. mm-mm. Umi ngomongnya kurang cepat, Umi kepanjangan gitu. Bosan teh, banyak terlalu banyak panjang, potong katanya gitu. Mm-mm, mm-mm. Kayak gitu-gitu nih. Iya betul. Umi juga mikir bener. Kayak kita yang harus pada memposisikan pada posisi orang yang bakal nonton itu gitu. Kayak iklan durasi berapa ya? 30 detik aja kayak Kayak lama lama. banget nih iklan gitu kan. Apalagi boring banget kalau iklannya kayak misalnya iklan ini nih kursi obat gitu. Heeh, heeh. Iya. Ini akan menyembuhkan encok. Ketika kita duduk, encok kita langsung hilang. Makanya itu kan diajarin untuk bikin hook yang menarik supaya orang mau lihat sampai akhir. Dan biasanya video kita yang selama durasi 1 menit itu biasanya yang lihat itu katakan yang lihat tertarik paling lama itu sampai di 10 detik sampai 10 sampai 15 detik pertama Iya, betul. gitu. Udah. Nah, kalau misalnya mereka penasaran ya sampai akhir, tapi kalau misalnya mereka udah tahu atau nggak menarik ya udah di skip aja gitu. Nah, sementara kita lagi butuhnya yang nggak skip kan, Iya, iya. lagi butuh orang yang nggak skip kita. Nonton kita 10 detik pertama udah nagen gitu nih, itu udah bagus. Yang nonton kita Iya. 10 detik pertama nagen Iya. gitu, diam dia gitu merhatiin gitu, itu tuh udah bagus. Mm. Nah, itu tinggal diasah, diolah gitu kan. Sebenarnya Ambu tuh sebenarnya belum naik sih di kelas ini tuh, karena ketika mau naik, aduh yang lain ini banyak banget ketinggalannya gitu. Kan itu tuh belum belajar tentang analistik kan, kita belum belajar tentang analistik, kita belum belajar tentang algoritma gitu. Cuman nih, aduh kayaknya nih harus ketemu dulu offline deh gitu, biar semuanya pada paham. Nih, baru nanti Iya. kita naik kelas. Walaupun kita walaupun kita bisa gitu terbantu banget dengan mengerjakan secara online, tapi tetap Ambu harus ada sih misalnya sesinya 20-80 gitu. Iya, Jadi 80-nya online, 20-nya offline gitu. Karena kadang ada beberapa hal yang tidak bisa dipahami. Kenapa itu miskomunikasi misalnya? Kayak Umi juga nangkep tugas dari Ambu gini, si Anu nangkep tugas dari Ambu gitu. Jadi si Itu A, udah, si A aduh, aku udah nangkepnya pusing tuh kalau udah kayak gitu. kan si A nangkepnya A, si B nangkepnya B, gitu-gitu loh Ambu. Nah, Gitu, aduh ya iya, Allah, ini sampai iya. aku nanya sama si Ababa, aku tuh bahasanya salah apa enggak ya? Kok yang bisa ngerti tugas dari Ambu cuma 2 orang gitu. Berarti aku tuh kurang fasih gitu kan dalam memberikan penugasan gitu. Masih terlalu tinggi mungkin Ambunya. Iya, mungkin konteks kalimat yang harus disederhanakan ya seperti Gitu itu. harus Juga belajar kan, di situ akunya. kalau ngobrol tuh dengan bahasa kaumnya gitu kan. Iya, iya, Bahasa iya, kaumnya tuh ya yang ibaratnya gini Ambu, maaf ya, dalam sebuah komunitas kan kalau untuk komunitas umroh haji itu mereka berangkat dari berbagai latar belakang. Nggak sama kayak orang di perusahaan yang ketika mereka mau bergabung di perusahaan tersebut ada standar kualifikasi yang sama gitu kan, yang harus Iya. minimal lulusan S1, minimal berpengalaman 5 tahun, minimal apa bla 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 segala macam. Nah, kalau ini Ambu tuh mengolah SDM bener-bener dengan dengan diversifikasi yang luar biasa ibaratnya kan kayak gitu. Jadi wajar. Iya, Wah, jadi sebenarnya Ambunya sendiri juga dites. nih, wah apalagi aku udah bisa ngerti dikit aja, udah alhamdulillah. Isi kekaras. Jadi sebenarnya yang dites ini aku sebenarnya. Iya, memang pada akhirnya begitu ya, Bu. Pada akhirnya kalau kita tidak sampai pada pemaknaan bahwa sebetulnya yang sedang naikin levelnya itu diri kita, ya pasti Ambu cepat lelah dengan kondisi ini kan gitu. Ya, dan memang ada banyak banget orang yang ternyata tidak semuanya mampu membaca gitu, Mi. Literasinya buruk tuh ada banget gitu. Dan ini tuh Iya. aku harus belajar juga tentang penyeimbangan antara vokal sama literasi gitu.
Jadi Heeh. nanti tuh mungkin aku akan nanti, tapi pengennya tuh offline dulu gitu Mi, biar kita satu Heeh. sama terhubung dulu gitu kan. Jadi nanti antara literasi sama sama voice gitu ya, itu Heeh. mau banding lurus gitu. Jadi ketika aku ngasih Heeh. literasi, aku ngasih voice juga, ngasih literasi, Yes. ngasih voice juga gitu. Ntar Yes, tuh mau kayak setuju begitu. Ambu. Heeh, heeh. Iya. Jadi itu tuh balik laginya tuh ke masing-masing orang punya wawasan yang beda-beda kan Ambu gitu Iya, kan. benar, benar, benar banget. Jadi mencernanya juga beda-beda. Heeh, Mencerna. gitu. Aku tuh banyak belajar sih memang gitu. Aduh, aku harus belajar nih gitu. Mungkin aku nanti mau Heeh, ngobrol sama Umi sebagai heeh, guru gitu kan. Ibaratnya gini Mi, karena pada dasarnya kenapa guru itu honorable-nya sangat tinggi gitu ya. heeh. Karena memang mereka harus mendeliver gitu kan Mi, Heeh, mendeliver iya. keilmuan nyampe ke mereka gitu kan. Dan Heeh, mereka tuh heeh. nerap gitu Mi ke otaknya sampai akhirnya itu menjadi sumbernya dia dalam perjalanan kehidupannya gitu kan gitu. Makanya kan dikasih tingkat penghormatannya tinggi gitu di Heeh. beberapa negara mah gitu kan Mi. Di beberapa negara. Gitu kan. Nah, aku tuh pantesan ya yang namanya guru tuh luar biasa gitu. Orang tua kedua Heeh. makanya kan disebutnya. Iya, betul, betul. Mm-mm. Karena mungkin dia bahannya sama gitu. Maksudnya bahannya sama tuh dia katakan dia lulusan yang sama, misalnya dia lulusan keguruan atau apa. Mm-mm. Tapi skill yang dimiliki di dalam dirinya, personalitinya beda-beda gitu. Itu yang bikin kayak contoh Mariam juga kan sering, Mi gimana ya ini dosen ini nggak enak, pokoknya ngajarnya sangat-sangat tidak enak aja dan Tata tuh nggak ngerti gitu. Dan itu tuh sebenarnya kan jadi PR besar kan buat murid gitu. Ada Iya, maksudnya iya. ada yang seperti itu gitu. Itu juga bentukan bahwa walaupun ibaratnya tadi Umi bilang walaupun dengan kualifikasi yang sama kemudian mereka jadi seperti itu aja ternyata ada faktor X-nya juga kan, faktor X-nya yang ada di dalam diri masing-masing guru gitu. Apalagi yang bahannya beda-beda banget gitu, kebayang dong Ambu gitu kan, kayak Iya, gitu. taruh kata yang sekolah dokter sama gitu kan, lulusannya Ya, semuanya dokternya sama gitu kan, tapi dalam pemeriksaan kok suka beda-beda hasilnya gitu. Aku disebut sakit betul. jantung, yang satu disebut aku Mm-mm. cuma punya kolesterol doang gitu kan. Mm-mm. Mm-mm. Kayak gitu lah Mi. Iya, betul. Jadi cara dia mendiagnosa sesuatu juga bukan hanya tergantung pada hasil dia belajar di kedokterannya, tapi hasil dia banyak literasi, terus hasil dia belajar dari orang lain juga mungkin gitu, ngelihat pengalaman orang lain atau dia melihat apa kasus demi kasus. Nah, itu yang kemudian kita butuh kayak banyak baca gitu, banyak Benar. dengan orang lain gitu, Ambu. Mm-mm, mm-mm. Dan yang paling utama sih Yang pengalaman. Upi, Kasuci Pamili, Kak Pengalaman Kurniati. itu penting banget guys ya Ya, Besti. betul. Jadi Mm-mm. pengalaman itu malah jadi portofolio kita gitu. Jadi Mm-mm. kayak Oh, misalnya Mamia. kita di apa ya. Nah, pengalaman itu kan tidak menyebutkan kita harus gagal sama sukses ya Mia. Nggak ada Iya, kan di betul. portofolio itu. Nggak ada, nggak ada. Gitu Iya. kan. Nah, jadi Iya. ketika kita pada saat dalam berpengalaman itu ternyata keadaannya itu tidak baik gitu kan, itu kan bukan berarti jadi portofolio, yang tidak baiknya tuh bukan berarti jadi portofolio gitu, kegagalan lah maksudnya. Mm-mm, Tapi mm-mm, justru pengalamannya itu adalah pengalaman pada saat kita melaksanakannya gitu. Dilihatnya mm-mm. itu. Gitu. Yes, betul. Mm-mm. Setuju, Ambu. Setuju banget. Dan sebenarnya sekarang harus sudah mulai. Sebenarnya kan intensitas kita berkomunikasi itu sebenarnya udah sangat-sangat lama dan sebenarnya harus sudah sangat memahami satu sama lain sih kalau Umi ya. Maksudnya Iya, iya. jadi kalau misalnya Ambu rada-rada galak-galak dikit atau apa, kalau memang udah ya udahlah, nauin ya udah memang intinya intinya tujuan Ambu tuh baik supaya kalian pinter gitu aja udah, jadi karena nangkepnya gitu ya udah gitu. Ya memang harus berulang-ulang juga ya nggak apa-apa. Umi sepanjang ngerjain tugas
selalu diulang, jarang banget yang langsung lulus gitu. Jarang banget gitu. Bisa dihitung jari ya, Mi. Hitung jari, yang lulusnya tuh Teh hitung Indah jari. juga ada kok yang diulang kemarin, dia bikin lagi ya 2 kali kalau nggak Mm-mm. salah. Iya benar. Nah, dan gini, dan ketika ya itu kekuatan untuk mau merendahkan hatinya juga, Kak Sawa ini terima kasih ya tap-tap layarnya, Masya Allah. Mm-mm. eh Apa kekuatan untuk merendahkan hatinya juga harus mulai diasah. Kenapa? Karena kan kadang kan kita pasti mikir gini, Ambu tuh salah mulu kita tadi di depan Ambu tuh gitu. Sampai ada yang dihapusin nih, yang salahnya sama dia dihapus. Mi, Heeh, kenapa dihapus? Jadi aja orang kan nggak tahu mana yang salahnya gitu kan. iya, padahal biarin aku mah jadi apa video-video yang salah aja aku koleksi. Jadi jadi kita tuh biar bisa ngelihat progres kita loh, teman-teman. Jadi Setuju, oh setuju. ini saat kita baru baru di titik ini kayak gini hasilnya saat kita udah mulai beranjak sini gitu. Dan itu pelajaran, dan yang paling berharga dan paling mahal itu pengalaman loh. Dan Iya. itu akan jadi pengalaman kita gitu. Mm. Nanti kan terasa hatinya gitu loh, hatinya Mm-mm. terasa gitu. Weh usaha eta cina ayo. Asa anu. Ngaku ayo ngaku. Jadi kan nanti terasa gitu, Mi, ada rosok gitu kan. Jadi dulu kan kita selalu diajarin tuh rosok gitu kan. Aku malah langsung mikirnya tuh rosok stroberi, rosok coklat, rosok vanila gitu kan. Gitu saking udah mumet gitu, Mi. Ih, dulu mah ya kita tuh kayak dijejel gitu banget ya, Mi ya. Dulu tuh Iya. kayak nggak ada istirahatnya gitu, jejel gitu kan otakku, Mi, sayang utah gitu. Iya, Tapi sampai orang apa kerasanya sekarang? korban waktu loh, Ambu jam 12 malam masih diteleponin sama almarhum Pak Juli ya. Iya. Almarhumnya tuh, aku pernah ditelepon jam 1:30 pagi loh, Ambu. Astagfirullah. Sampai dan waktu itu saking appreciate-nya ya, saking ngerasa, Masya Allah, kan kita punya ekspektasi orang yang ditelepon itu berarti berkesan gitu ya di hatinya Pak Juli, dalam arti dia sungguh-sungguh gitu kan. Jadi wow, kan dulu waktu siap-siap ya kalau misalnya tiba-tiba ditelepon sama mentor tengah malam atau jam berapapun harus siap gitu kan. Jadi ibaratnya kayak kita mentalnya dibentuknya sampai sebegitunya loh gitu dulu itu gitu. Nah kalau sekarang baru kayak gitu tiba-tiba pundung atau tiba-tiba ngilang atau tiba-tiba nggak ngelanjutin tugas, ya itu mah ya siap-siap aja gitu kan untuk tidak tidak bertumbuh gitu. Tidak bertumbuh. Yang kayak kita lah sekarang ada di dunia online itu kan karena siapa coba, Mi? Ya kan? Iya beliau lah ya kan. 70 kali loh sampai kita mau muntah. Iya kan? Udah tuh itu Ramadan di mana orang Dan gitu kan kita harus apa, Mi? Taraweh. Jadi habis taraweh teh langsung iya, orang teh pada sibuk masih di masjid, pada masih taraweh, enggak kita kan dulu mah taraweh nggak boleh ke masjid, Mi. iya ya, enggak. Tapi di tempat Umi, Umi Ada beberapa ada, tapi enggak berjarak gitu loh, Ambu. Jadi dikasih satu, Banyak dong. satu kosong satu gitu loh, Ambu. Di belakangnya jin. Jadi kan dulu mah di masjid juga ya, waktu zamannya Covid tuh ada kayak kotak kayak papan catur gitu kan, kayak papan catur. Jadi ini yang boleh diisi, ini enggak boleh isi. Aku mah kalau kayak gitu mending di rumah, Mi. Kan udah cangkel, Ambu di rumah terus, kita berapa tahun ya saat Iya. Covid itu di rumah. Ya dulu tuh kan nggak boleh kita ke masjid kan. Jadi memang kita tuh dipaksa untuk diam di rumah dan akhirnya di situ tuh dipaksa untuk level up mau nggak mau gitu. Yes, Dan itu benar. berasa banget ya. Dan itu adalah tes paling terberat yang aku rasain gitu ya. Karena aku sama Abah tuh orangnya senang kesana kemari. Seolah-olah disuruh diem gitu. Sama Ambu, sama banget. Gitu, Mi. Nah sekarang karena udah tahu kalau kita diam di rumah harus ngapain gitu. Ya karena kita pernah diajarin gitu. Jadi kayak Yes. kita ngapa-ngapain di rumah tapi kok perasaan sibuk banget sih gitu, banyak banget yang dikerjain sampai Umi nitip apa gitu, iya aku lupa. Gitu. Saking banyak yang dikerjain gitu, Mi. Iya. Aku mau spill dikit nih.
Aku Ya, lagi bikin buku. Masya Allah, tabarakallah, keren atuh Ambu. Ih, Masya Allah, ditunggu bukunya. Iya. Jadi suka suka otak tuh kepenuhan gitu kan. Makanya harus Heeh. harus diingetin ya kalau Ambu Harus lupa tuh harus ditumpahin diingetin. Ambu, ditumpahinnya di karya. Heeh. Karena kan Ambu literasinya keren. Jadi kalau misalnya kebayang dong kalau Ambu nggak punya media untuk bisa menumpahkan itu gitu, kayak memuntahkan. Nah, media Ambu tuh untuk memuntahkan tuh ya memang kita-kita. Makanya kadang Ambu streng banget. Umi lihat Ambo memang nggak ngeliat-liat gitu, nggak ngeliat siapa. Ya kalau yang disetrengin Umi, ya mungkin masih bisa tahan banting gitu kan. Mental damblok gitu. Tapi kalau yang disetrengin yang lain kan belum tentu gitu maksudnya. Iya. Tapi kelihatan sih Mi, kalau yang bisa nerima dan mau memperbaiki, biasanya perubahannya kelihatan. Kayak Umi tuh Iya. kelihatan banget gitu. Aku pernah nonton ini nih, ngelihat apa sebuah konten Heeh. tentang karyawan dan atasan Heeh. gitu. Coba perhatiin katanya. Ada sebuah perusahaan yang sebenarnya bukan perusahaan bukan perusahaan skincare, tapi si karyawannya tuh pada glowing. Heeh. Bukan karena skincare-nya katanya Mi, tapi karena atasannya yang bikin glowing. Masya Allah. Cara dia nge-treat itu kali ya karyawannya Iya, cara bagus. nge-treat lah maksudnya kan jadi happy gitu kan apa gitu kan gitu. Nah, beda kalau misalnya nih yang atasannya selalu membuat beban dalam kehidupannya, udah mah dikasih beban Heeh. gitu, terus udah gitu dikasih apa-apa jadi tambah puyeng kan. Boro-boro Heeh. bisa glowing gitu Mi, muka kita yang ada sebel. Jadinya karizut ya. Bagus itu konten, sama aku nggak kepikiran loh. Oh iya ya, bisa Oke, juga ya. di-share boleh yang gitu-gitu Aduh, aku biar lupa ya nggak di itu. ini. Heeh, heeh, heeh. Jadi glowing itu bisa jadi karena hati ya Mi, hati kita. Heeh, betul betul. Memang yang terbesar itu sih. Jadi tampilan luar mah bisa jadi kan dimakan usia lah, lekang ya dimakan usia. Tapi kalau dari hati atau inner beauty itu nggak lekang dimakan usia. Hmm. Gitu. Ya, kan kayak contoh gini ya Mi, kadang-kadang kan aku suka kesel gitu melihat Heeh. teman-teman malah bikin kontennya tuh bukan ngerjain tugas gitu. Entahlah kontennya juga kadang-kadang kagak nyambung gitu, kayak yang Heeh. ngasih quote tapi quote-nya aku lihat malah kayak yang curhat gitu. Nah, aku tuh suka Heeh. kesel kalau udah gitu kayak gitu. Kenapa nggak bikin tugas sih gitu dalam hati. Tapi nggak keluar gitu Mi. Gak apa-apa lah, aku curhatnya di sini gitu, biar Ya. jadi kan kelihatan sama kalian semua. Mending kalau ada dan menyimak kamu. Ada kali ya. Heeh, heeh, heeh. Iya, kadang-kadang diminta bikin tugas A gitu kan, nggak nyetor-nyetor gitu, lama banget, bahkan nggak nyetor aja lah pokoknya. Eta si Pak Iwa ampun. Nah, begitu bikin konten, ya konten, dia bisa itu bikin konten, kenapa nggak ngerjain tugas dari aku gitu kan. Terus udah gitu kontennya tuh ini curhat, curcol gitu, walaupun terlihat seperti kuat, tapi itu curhat bagi Ambu. Daripada dia curhat, hatinya terluka, mendingan berkreasi gitu loh, otaknya Iya. jadi bekerja gitu loh gitu. Jadi Si menghasilkan hormon ya. apa sih yang berkreasi tuh gitu Mi, yang menciptakan kita jadi berimajinasi tinggi, bukan dopamin apa gitu, itu tuh keluar jadinya gitu Mi. Karena sama kita terus dirangsang gitu, jadi si kreativitas kita tuh keluar jadinya. Hormon apa ya? Gitu. Ya itulah pokoknya. Oh, nah eta we lah. Bapak Umi. Si Pak Iwa eta cenah tah kata si Kakak Ros. Pak Iwa eta malah Acarwana. malah ngerjain yang lain-lain cenah ya, Gitu. Gitu. Aduh Mi, nggak kerasa ya kita udah sejam ngobrol. Long weekend nih guys. Heeh. Terima kasih ya yang sudah, Masya Allah. Tumpahkan keluh kesahmu lewat berkreasi merdeka, cenah si Om Jim. Mana tugas? Nanti nomor hiji ge can setor-setor. Merdeka ya, Masya Allah. Jadi Nanti Agustusan hari Senin mau
bikin butir nggak? Lomba. Bikin butir. Mau live nggak? Upacara nggak? Oh, kata aku Kalau mah nggak upacara apa-apa, live Selasa aja, Bu. tanggal 18. Bebas sih, bebas mulai Fayu. Kan kita merayakan Agustusannya di live kalau orang live. Oke, kalau gitu kita janjian dress code yuk sekali-kali merah putih gitu. Oke, ayo apa tuh Ambu? Nanti atuh ya di Japri ya. Merah putih, merah putih. Oh iya siap. Kata si Om Jim upacara cenah. Oh, pacaran. Udah Nanti tanggal kayak 18 aja, tanggal 18. Bisa gak ada yang nonton juga, Umi. oh, siap atuh kalau gitu. Masya Allah. Oke, sahabat butir, Masya Allah ya. Pagi hari ini kita ngobrol panjang tentang orang kayak yang sering kecewa dengan kayak proses yang sudah kita jalani sudah sepanjang ini, tapi belum menghasilkan sesuatu. Kayak proses mengkhianati hasilnya gitu ya. Tapi Bismillah ternyata kita sudah menemukan jawabannya bahwa itu semua tuh adalah tes dari Allah gitu ya Bu ya, sebagai media untuk naikin diri kita gitu, level up diri kita. Oke, sahabat semuanya, tak terasa sudah hampir di 8:30 pagi, artinya kita harus pamit undur diri. Dan seperti biasa segmen terakhir KRCM cenah. Come Oh, on. ditungguan sih ya. Yes. Umi, bikin dong acara offline-nya. Nggak apa-apa lah, di RCM aja kita. Acara offline apa ini? Ini Relapreneur Level Up Oh, boleh. ya. Harinya Ya, apa ya. gitu. Kayaknya cukup deh di RCM kalau masih segitu-gitu aja yang aktif Maya. Iya. Walaupun bis Bahasanya lucu deh kau. Kalau segitu-gitu aja yang aktif mah cukup. tapi kita mau ngegedein wadah enggak ini? Kalau ngegedein wadah harusnya di hotel sih. Buat kita doang aja yang mau gitu, bikin aja. Biasanya weekend ya yang pada bisanya ya. Minggu depan aja deh nih, buat hari Sabtu Oke. apa Minggu gitu. Oke, siap. Siap, Ambu. Laksanakan. Oke, sip. Oke, yuk sahabat semuanya. Ayo, Cina tuh kan. Yuk, ayo kita doa dulu. Kita doa. Nanti kita obrolin lagi agenda next level ups-nya ya di offline. Oh, siapa nyuruhnya tanggal 16? Nah, tanggal 16 kan di Umi. Iya, hari Abah. Gimana 16? Nanti Sabtu next Abah. Sabtu setelah ini aja kan, besok 15 berarti Sabtu depan gitu, Bu. Ya. Iya. Ya jangan ngedadak teuing lah, bisa pada banyak yang nggak bisa. Oke. Ya. Oke, yuk Oke, Mi, sahabat. kita berdoa Bismillahirrahmanirrahim tuh kan. Jadi aja ada Yuk, ide. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dengan istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika yaudus salam tabarakta rabbana bisalam ya dal jalali wal ikram. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu a'udzu bika bi ni'matika alayya wa a'udzu bidambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Allah yang memiliki segala keagungan dengan 99 Asmaul Husna. Ya Allah yang senantiasa mengurus makhluknya tanpa tertidur. Ya Allah yang senantiasa memberikan rezeki di setiap hamba-hamba dan makhluk-makhluk yang bernyawa. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pagi hari ini ya Rabbana, kami akan menyelesaikan tugas-tugas kami yang dipikulkan kepada kami dari Engkau ya Allah. Kami sudah mengazamkan diri sebagai para penyeru kepada Baitullah ya Rob. Maka ya Rabbana, berikan kekuatan kepada kami di setiap harinya ya Allah, untuk bisa menjalankan amanah darimu ya Rob.
tugas darimu ya Rob. Ya Allah, kami sadar ya Rob, diri ini memiliki keterbatasan kemampuan ya Allah. Diri ini sangat-sangat memiliki banyak kekurangan ya Allah. Engkau yang menutupinya ya Rob. Engkau yang menutupi aib-aib kami ya Allah. Engkau yang memberikan kepada kami karunia dan kasih sayang-Mu sehingga kami selalu tampak terlihat sempurna di mata manusia ya Allah. Padahal sesungguhnya Engkau yang menutupi aib-aib kami. Dari itu ya Robbana, kami mohon kepadamu ya Robbana, tambah terus ilmu kami ya Rob. Tambah terus ya Rob karuniamu ya Rob, rahmatmu ya Allah, agar kami memiliki dan pantas untuk bersanding dengan orang-orang yang Engkau ridhoi ya Allah. Ya Allah, di setiap waktunya ya Allah, di setiap kesempatannya ya Allah, kami selalu berusaha untuk mengupgrade diri kami ya Allah. Bantu kami ya Robbana, bantu kami. Jangan biarkan lelah menyelimuti hati kami ya Allah. Jangan biarkan malas menyelimuti diri kami ya Rob. Jangan biarkan keengganan dan kecemasan menjadikan diri kami susah untuk melangkah ya Allah. Ya Allah, ya Rob, kami sadar tanpa Engkau bersama ya Allah, hidup kami ini tidak ada apa-apanya ya Allah. Tanpa Engkau ridhoi ya Allah, diri kami ini tidak akan mencapai hingga hari ini ya Robbana. Dari itu ya Robbana, hadirkan dalam diri kami kerendahan hati ya Allah. Jauhkan diri kami dari sifat sombong, ria, iri hati, dan takabur. Ya Allah, di setiap perjuangan yang kami lalui ya Robbana, sesungguhnya hanya karena pertolongan Engkau ya Allah, semua hal yang kami sedang ingin wujudkan, kemudian Engkau ridho memberikannya untuk kami ya Allah sebagai hadiah indah. Dari itu ya Robbana, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Robbana, berikanlah ya Robbana pertolongan-Mu ya Allah di saat ini ya Allah. Kami betul-betul membutuhkan pertolongan-Mu saat ini. Engkaulah tempat bersandar dari kami ya Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rzuqna ziyaratan baitikal mu'azzam wa rasulikal mukarram bihadal al wa fi kulli al bihasanil hal. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, undang kami ya Robbana, undang kami ya Robbana, undang kami ke rumah-Mu ya Robbana. Berikan ruang kepada kami ya Robbana, ruang di rumah-Mu ya Rob, di Baitullah-Mu ya Rob, satu tempat hamparan sajadah untuk kami, tempat sujud kami ya Rob, tempat kami berzikir ya Rob, tempat kami mengagungkan asma-Mu ya Robbana. Ya Allah, izinkan kami membersamai jamaah-jamaah kami ya Robbana, bertawaf keliling Ka'bah-Mu, bersa'i antara Bukit Safa dan Marwah-Mu, dan berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, terima kasih telah Engkau karuniakan dan titipkan jamaah pada hingga hari ini ya Robbana. Ya Allah, mampukan kami untuk lebih lagi menambah kemampuan kami untuk bisa mengelola dan memberikan pelayanan terbaik untuk jemaah-jemaah kami ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa min dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakati umul Quran al-Fatihah. Amin ya rabbal